Bismillah walhamdulillah la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa atina hikmah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika ilayya abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, terutama nikmatul iman wal Islam, sehat wal afiyah, panjang umur, taufik dan hidayah, sehingga ba'da tadi kita sama berbuka puasa di hari ke-12 dalam puasa di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita pun sama melaksanakan salat fardu isya sekaligus salat sunnah tarawih di malam yang ke-13 1444 Hijriah, dengan penuh harapan semoga segala amaliyah ibadah kita, baik yang fardu ataupun yang sunnah, yang kita kerjakan sesuai dengan syarat-syarat rukun-rukun serta sunnah-sunnahnya, semoga kesemuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu dan senantiasa tercurah hariban Nabi kita tercinta, pemimpin di dunia dan juga di akhirat, tiada lain dan tiada bukan adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya. Fa insyaallah juga kepada kita sekalian selaku umatnya yang selalu senantiasa berusaha istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya, tentunya dengan segenap harapan semoga kelak di yaumil kiamat nanti kita bisa mendapatkan syafaatul uzma daripada Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama melaksanakan salat fardu isya sekaligus dengan salat sunnah tarawih di malam ke-13 yang insyaallah fadilah ataupun keutamaan daripada salat sunnah tarawih di malam ke-13 ini. Wa fi lailati 13 jaa yaumal qiyamah amnan min kulli su'in, bahwasanya kemuliaan ataupun keutamaan di malam ke-13 ini insyaallah siapapun yang melaksanakan salat fardu isya dilanjutkan dengan salat sunnah tarawih di malam ke-13 tersebut, kelak di yaumil qiyamah nanti dia akan datang dalam keadaan aman, tenang, dijauhkan daripada musibah dan juga bala bencana. Amin ya rabbal alamin. Tetapi kembali lagi, hadisnya dhaif Ustaz, saudara. Jangan terlalu sembarangan kita gampang mendhaifkan sebuah hadis, ibadallah. Dhaifnya sebuah hadis perlu yang namanya mustalahul hadis, perlu yang namanya kita mempelajari daripada ilmu hadis. Kemudian yang kedua, perlunya kita mempelajari ilmu rijal. Siapa perawi-perawi daripada orang yang mensanadkan daripada hadis-hadis tersebut, ibadallah. Oleh karenanya buat kita semuanya, manakala hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, buat kita yang ahli sunnah wal jamaah, wabil khusus yang bermazhab syafi'iyah, ibadallah, bahwasanya hadis dhaif itu boleh untuk dijadikan fadailul a'mal, boleh untuk dijadikan keutamaan untuk meningkatkan ghirah semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di bulan Ramadan yang sama kita muliakan ini, ibadallah, bahwasanya kita selalu senantiasa melaksanakan berbagai macam ibadah, berbagai macam amal soleh, dari mulai sholat 5 waktunya tidak kita tinggalkan, puasanya di bulan suci Ramadan juga pun tidak kita tinggalkan, termasuk juga diantaranya kita memperbanyak daripada membaca Quran, ibadallah, membaca tilawah Quran, yang insyaallah manakala kita membaca tilawah Al-Quran, ibadallah, dibalas pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Wala harfun wala qulun alif lam mim itu harfun, bahwasanya jangan kita mengira bahwasanya alif lam mim tersebut harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun, bahwasanya keutamaan tersebut adalah alif itu adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan juga mim adalah satu huruf, ibadallah. Insyaallah siapapun yang membaca daripada Al-Quranul Karim,
insya Allah akan dibalas pahala, diberikan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk daripada orang-orang yang selalu senantiasa menyiarkan daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah. Saudara, siapapun yang membaca daripada Al-Quran, wabil khusus di bulan suci Ramadan ini, insya Allah akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berkaitan dengan Al-Quran, insya Allah akan menjadi mulia. Ibadallah. Orang yang selalu senantiasa mempelajari daripada Al-Quran, kemudian dia itu mengamalkan dan juga mensyiarkan daripada Al-Quran, insya Allah akan menjadi manusia terbaik di antara kalian. Ibadallah. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Bahwasanya sebaik-baiknya di antara kalian, hai umat Islam, adalah orang-orang yang belajar daripada Al-Qur'an wa 'allamahu, dan juga mengajarkan daripada Al-Qur'an. Ibadallah. Oleh karenanya kita sungguh beruntung, saudara, manakala kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa ilmu, yang ilmu itu bisa kita pelajari, kemudian kita amalkan, kita sampaikan kepada yang belum bisa daripada membaca Al-Quran. Ibadallah. Oleh karena sungguh beruntung buat siapapun mereka yang mempelajari dan juga kemudian mengamalkan daripada Al-Quran, kemudian mengajarkan daripada Al-Quran. Wabil khusus guru-guru kita tercinta yang mengajarkan alif-alifan di rumah kita, yang mengajarkan alif-alifan di musola kita, yang mengajarkan alif-alifan di masjid kita, yang mengajarkan alif-alifan di TPA kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah muliakan mereka, Nabi sudah muliakan mereka. Kita pun sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita untuk memuliakan orang-orang yang mengajarkan daripada kitab suci Al-Qur'an. Ibadallah. Ini mah enggak, kadang-kadang mau penutupan, mau istighfaran, anak murid yang biasa ngaji, anak-anak yang biasa ngaji disuruh pada berhenti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan alasan kenapa berhenti, Mak? Bentar lagi penutupan, mau menjelang puasa, terlalu disuruh bayar penutupan. Ada kayak gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang mengajarkan daripada Al-Quran, ibadallah, mereka adalah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gak cuma sampai di situ, saudara. Rumah yang mana kalau rumah tersebut dibacakan daripada kitab suci Al-Quran, ada rumah yang terlihat terang daripada penduduk-penduduk langit. Ibadallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bait allati yaqra'u fihi al-Qur'an tataru'a li ahli sama kama tataru'an nujum li ahli al-ardh. Bahwasanya rumah yang mana kalau rumah tersebut dibacakan, dilantunkan daripada ayat-ayat suci Al-Qur'an, ibadallah, tataru'a li ahli sama, akan terlihat terang benderang daripada para penduduk-penduduk langit. Kama tataru'an nujum li ahli al-ardh, seperti hanya kita semua para penduduk bumi melihat daripada bulan yang ada, bulan dan juga bintang-bintang yang ada di langit sana. Ibadallah. Terang benderang bintang-bintang di bulan di atas sana. Ibadallah. Percis seperti rumah yang manakala rumah tersebut dibacakan dan dilantunkan daripada lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Ibadallah. Subhanallah. Ini mah kagak kita ya, maghrib kita justru pada nonton sinetron. Anak-anak aja pada digurak-gurak, digebrak-gebrak, suruh pada ke masjid, suruh pada ke musola, suruh pada ke langgar, suruh pada ngaji. Emaknya yang ngejedok nonton sinetron, babaknya main handphone. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibadallah. Kemudian gak cuma sampai di situ, saudara. Bulan yang mana kalau diturunkan daripada ayat suci Al-Quran, insya Allah adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran surah Al-Baqarah. Ibadallah. Di bulan suci Ramadan ini, alladzi unzila fihi Al-Quran, yang mana kalau di bulan ini telah kami turunkan daripada ayat-ayat suci Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, adalah sebagai petunjuk untuk manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga penjelas untuk manusia daripada petunjuk dan juga pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ibadallah. Bulan Ramadan menjadi mulia dari sababiyah diturunkannya daripada kitab suci Al-Quran. Ibadallah. Malam yang mulia adalah malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar.
bahwasanya sesungguhnya aku telah turunkan daripada kitab suci Al-Quran di malam Lailatul Qadar, ibadallah. Malam di antara malam-malam yang ada di bulan suci Ramadan, ibadallah, adalah malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sababiah apa? Dari sababiah diturunkannya ayat suci Al-Quran. Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat kelima, ibadallah. Oleh karenanya siapapun mereka, siapapun bentuknya, manakala dia itu memuliakan Al-Quran, pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah jauh-jauh, ibadallah. Kalau kita dulu nih, manakala kita mengaji, kita bawa Quran, pasti sama orang tua kita, Quran tersebut biasa dibungkusin sama kulit kadang-kadang. Kalau nggak dilapisin sama tasnya yang rapi, yang bagus, dikasih minyak wangi, hatta minyak wanginya Ja'faron sama Hajar Aswad, ibadallah. Iya, tapi tetap wangi. Kita junjung tinggi, kita taruh di atas kepala kita dekepin di kedua dada kita, ibadallah. Untuk apa? Untuk menjunjung tinggi daripada kitab suci Al-Quran, saudara. Pelajaran yang sangat berharga buat kita. Kulit saja, manakala kulit tersebut berdampingan dengan Al-Quran, dirajut dengan sedemikian rapi untuk membungkus daripada kitab suci Al-Quran, ibadallah, dimuliakan. Kita ciumin tiap hari manakala kita akan membaca Al-Quran, ibadallah. Beda sama kulit yang akan dilingkarin, kemudian kita jadiin beduk, kita pukulin terus itu kulit. Saudara, kulit saja bisa mulia manakala kulit tersebut memuliakan Al-Quran, ibadallah. Oleh karenanya, orang yang akan menjadi mulia adalah orang yang selalu senantiasa menjaga daripada Al-Quran. Siapapun yang akan menjadi mulia manakala mereka menjunjung tinggi Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran, mereka membaca Al-Quran, mereka mengamalkan daripada kitab suci Al-Quran, ibadallah. Kemudian gak cuma sampai di situ, saudara. Itu adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menghina daripada Al-Quranul Karim, ibadallah. Ya, mereka akan dihina di dunia, terlebih lagi mereka akan mempertanggungjawabkan di akhirat nanti, ibadallah. Wabil khusus seperti yang sama halnya kita ketahui, ibadallah, beberapa waktu yang lalu di wilayah Stockholm, Swedia sana terjadi yang namanya pembakaran daripada kitab suci Al-Quran, ibadallah. Kemudian gak cuma sampai di situ, di awal Ramadan, ibadallah, kita sama ketahui bahwasanya di wilayah Denmark sana, ibadallah, di wilayah Denmark, negara di Eropa, mereka pun sama membakar daripada kitab suci Al-Quran, ibadallah. Ittaqullah, takwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrah ataupun pelajaran yang bisa kita ambil, saudara, di antaranya yang pertama, ternyata mereka kaum Islamofobia, orang-orang yang benci terhadap Islam, orang-orang yang tendensius terhadap Islam, orang-orang yang tidak ingin Islam itu berkembang syiar pesat di wilayah manapun berada. Mereka gak bakal pernah rela bahwa Islam itu berkembang pesat di wilayah manapun berada, ibadallah. Sesuai dengan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Bahwasanya gak bakal pernah rela ankal yahudu atas diri kalian, ai di makna daripada hal-hal tersebut adalah seseorang muslim, ibadallah, bukan ankumul yahudu, tapi angkal yahudu, daripada tiap-tiap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Al yahudu walan nasoro, dan juga orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, hatta sehingga tattabi'a millatahum, kita semua mengikuti daripada milah dan juga ajaran mereka, ibadallah. Dan yang kedua, kaum Islamofobia tersebut kebakaran jenggot, saudara. Dari sababiah apa? Sababiah Islam berkembang pesat di wilayah manapun berada, wabil khusus di wilayah Eropa sana, ibadallah. Coba kita lihat dengan segala kelebihan dan kekurangannya pasca daripada Piala Dunia 2022 di wilayah Qatar, saudara. Berapa banyak orang-orang yang awalnya beragama di luar Islam berangsur-angsur, bergelombang-gelombang, berkelompok-kelompok, bergelombang-gelombang masuk ke dalam ajaran agama Islam, ibadallah. Takbir, Allahu Akbar. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala mereka datang ke wilayah Qatar, mereka dikasih makan-makan yang halalan thayyiban daripada anak-anak kecil yang ada di Qatar, saudara. Yang mereka masukkan kepada tubuh mereka itu makanan-makanan yang halal, makan minuman-minuman yang halal, bahkan minuman-minuman yang haram pun gak boleh di wilayah Qatar pada saat tersebut, ibadallah. Kemudian gak cuma sampai di situ, di tiap bangku-bangku stadion ditaruh yang namanya mukena, namanya sejadah, yang namanya jilbab dan sebagainya sebagai souvenir daripada penonton-penonton sepak bola tersebut, ibadallah. Mereka akhirnya terkagum-kagum. Oh, apa ini? Ini mungkin akhirnya dipakai oleh si wanita yang non-muslim tersebut. Alhamdulillah diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian gak cuma sampai di situ, manakala azan berkumandang dari seluruh penjuru di masjid-masjid di wilayah Qatar sana, saudara, mereka berbondong-bondong masuk ke masjid-masjid di wilayah Qatar, ibadallah. Mereka rekam itu yang namanya kumandang daripada azan. Azan yang syahdu, azan yang merdu, azan yang menusuk daripada hati mereka, membuka daripada kolbu mereka. Ya akhirnya kolbu mereka dimasukkan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadallah. Dan alhamdulillah, berkah daripada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, berbondong-bondong umat yang awalnya di luar Islam masuk memeluk daripada ajaran Islam, ibadallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gak cuma sampai di situ, saudara. Ternyata ibu kota yang penduduknya mayoritas paling muslim paling banyak adalah ibu kota London, Inggris, ibadallah. Gak cuma sampai di situ, saudara. Bahkan stadion Chelsea pun, ibadallah, mereka mengadakan buka puasa bersama untuk seluruh pemain dan juga supporter-supporternya yang muslim. Subhanallah. Kita di GBK juga gak pernah ada kayaknya ini ya. Ini pelajaran yang sangat berharga buat kita. Manakala Allah Subhanahu sudah memberikan taufik dan hidayah untuk mereka, insya Allah Islam akan berkembang pesat di wilayah manapun berada, ibadallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, saudara, dari orang-orang yang benci terhadap Islam memberikan pelajaran yang sangat berharga buat kita. Sejauh mana kita peduli terhadap Islam, sejauh mana kita peduli terhadap Allah dan Rasulnya, sejauh mana kita peduli terhadap kitab suci Al-Quran, ibadallah. Oh, itu kan yang dibakar kitab suci Al-Quran yang ada di Denmark. Iya, itu yang dibakar kitab suci Al-Quran yang ada di Stockholm, Swedia, bukan yang ada di Indonesia. Mau masa bodoh, itu kan yang ada di wilayah sana. Ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti itu, saudara. Almarhum Al-Maghfurullah Profesor Dr. Buya Hamka mengingatkan kembali buat kita. Manakala Islam diusik, agama diusik, Allah dihina, Nabi dinistakan, Quran dinistakan, saudara, tapi Anda tidak peduli, ganti baju Anda dengan kain kafan, ibadallah. Gak cuma sampai di situ, Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengingatkan kembali buat kita, manustughliba falam yaghba fahuwa himar. Barang siapa di antara kalian, hai orang-orang Islam, hai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dipancing untuk marah karena Allah dihina, marah karena Allah dinistakan, marah karena Al-Qur'an dihina, tapi Anda tidak marah, Anda enggak peduli, Anda sibuk dengan urusan duniawi Anda sibuk dengan urusan Anda, ibadallah. Anda enggak peduli itu urusan orang lain, itu urusan bangsa lain, tapi Anda enggak peduli bahwasanya Al-Qur'an telah dibakar sebagai wujud keimanan dari keislaman Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa himarun, maka Anda laksana keledai, ibadallah. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibrah ataupun pelajaran yang bisa kita ambil daripada kuliah Ramadan pada malam hari ini. Yang pertama, semoga kita menjadi orang-orang yang selalu senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di bulan suci Ramadan ini kita selalu mendawamkan, melazamkan membaca daripada kitab suci Al-Qur'an dan juga kita mengamalkan daripada Al-Qur'an, ibadallah. Orang-orang yang selalu senantiasa membaca Al-Qur'an di Masjid Jami Baitul Salam yang selalu kita muliakan ini, insyaallah pahalanya terus mengalir ila yaumil qiyamah. Orang-orang yang selalu senantiasa membaca daripada kitab suci Al-Qur'an di rumahnya masing-masing, insyaallah rumahnya akan terang benderang dan terlihat oleh para penduduk-penduduk langit, ibadallah. Orang yang selalu senantiasa membaca daripada kitab suci Al-Qur'an, ibadallah, insyaallah Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, al-qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu ya'ti bihi yaumil qiyamah syafi'an li ashabi, bahwasanya Al-Qur'an itu insyaallah kelak di yaumil qiyamah nanti syafi'an li ashabi, akan menjadi syafaat buat siapa-siapa yang membaca daripada kitab suci Al-Qur'an, ibadallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga Islam dan umat Islam selalu senantiasa diberikan kemudahan, kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua selalu senantiasa diberikan kekuatan iman, Islam, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga enggak juga sampai di situ, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga siapapun yang benci terhadap Islam semoga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sehancur-hancurnya, ibadallah. Pun kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, yang selalu senantiasa menjadi penerus dakwah, penerus perjuangan daripada ayahandanya, orang tuanya, kakeknya, dan juga guru
guru-gurunya ibadah Allah dalam menerangi Islam, dalam menerangi daripada Indonesia, dalam menerangi daripada kampung kita dengan terang daripada kitab suci Al-Quran ini ibadah Allah. Pun kita semua mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.